Baik, qabla nabda hadzal dars, hayya naqra ad-du'a qabla dars. Saya qayyiduha bahrullah. Silakan pimpin doanya beliau. Kita baca hadisnya, maka kita doa bersama-sama. Mulai. Mudah-mudahan dengan doa tadi kegiatan kita hari ini, proses belajar kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kullukum hadirun, semuanya hadir hari ini? Hadir. Alhamdulillah, tidak ada yang sakit ya. Baik, hari ini kita masih belajar tentang al-hiwayah. Apa kemarin al-hiwayah? Bagus sekali. Kemarin kita belajar tentang al-hiwayah dengan tema maharatul qiraah, kemampuan membaca. Di sini kemarin kita belajar cara membaca teks, betul? Ya, dan cara memahami teks. Hari ini kita masih masuk dengan tema al-hiwayah dan juga masih dengan maharatul qiraah, kemampuan atau keterampilan membaca teks bahasa Arab. Tapi kita fokusnya di tiga ini. Yang pertama kita fokus di jumlah ismiyah, dan kemudian dilanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Kemudian selanjutnya bagaimana sih cara memahami teks yang kemarin kita bahas, tapi dengan mengandalkan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Bisa dipahami ya kegiatan kita hari ini? Kemarin kita sudah belajar apa itu ismun, apa itu fi'lun, betul? Coba kita sedikit gengs lagi ya. Berdiri, berduduk. Kalau misalnya ismun berarti dia berdiri, ismun. Berdiri, kalau fi'lun berarti duduk. Kita review sedikit. Ismun itu apa saja? Nama orang. Setelah itu didahului dengan alif, lam. Atau apa lagi? Berharokat harokat akhir tanwin, dan yang terakhir isim dhamir. Kalau fi'lun dimulai dengan huruf apa saja kemarin? Fi'lun mudhari. Alif, alif, nun, ya, dan ta. Kita coba. Siap? Bisa 3 kali ya. 3 kali saja. Ahmad, wahid, itnani, talata. Bisa semua, alhamdulillah. Kalimat yang kedua, yastayqidun. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Berarti sudah bisa menguasai. Oke, berarti sudah mengetahui apa ismun, apa itu fi'lun ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, al-ahdaf ad-dirasi hada yawm, yakni mengenal jumlah ismiyah, mengenal jumlah fi'liyah, menggunakan jumlah tersebut, jumlah ismiyah tersebut untuk memahami teks qiraah, teks bacaan. Kemudian ibu juga berharap selain kemampuan kalian di bidang kognitif, ibu juga berharap kalian bisa memunculkan sikap mandiri ketika proses pembelajaran. Selain itu juga sikap bergotong royong dan selanjutnya kreatif. Kenapa ada kreatif di situ ibu? Karena kita nanti akan membuat sebuah proyek, ya. Proyeknya bagaimana? Kaitannya dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, nanti kita akan belajar berkelompok. Jadi semua kegiatan fokus di masing-masing kelompok. Adapun proses pembelajarannya seperti ini. Yang pertama, kita akan mendesain proyek setiap kelompok. Di proses pendesain proyek itu ada menganalisa bahan ajar. Yang pertama, bahan ajarnya yang ada di di map kalian, di video-video yang ibu bagikan juga. Kemudian baru setelah itu kita menentukan jenis proyek. Setelah kita menganalisa bahan ajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, baru kita menentukan kita mau bikin apa sih di sini. Nah, adapun proyeknya nanti ibu tentukan media pembelajaran. Apa yang akan kalian bikin agar mempermudah kalian untuk memahami tentang jumlah ismiyah dan fi'liyah, ya? Nanti ibu kasih lihat contohnya. Baik, ini dia contoh yang sudah ibu bikin. Contoh dari
media belajar untuk memahami tentang, ini contohnya tentang apa, ini contohnya tentang tentang kosakata. Ini namanya flashcard. Nih, ini di sini ada gambar-gambar. Nah, terus ada kalimat riwayati. Kalian bisa mencarikan sesuai dengan kalimat gambar yang ada di sampingnya. Namanya flashcard. Kalian bisa membuat begini. Tapi temanya tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Paham dong? Oke, ada pertanyaan dari tahap kegiatan pembelajaran kita hari ini? Dari proses mendesain, proses membuat menyusun atau membuat jadwal, habis itu pengolahan produk, uji hasil. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas ya? Oke, silakan kita duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Sudah duduk berkelompok? Sudah ya? Oke, ini kegiatan kita pertama, menganalisa bahan ajar. Menganalisa bahan ajar itu kalian bisa mempelajari dari modul yang ada di map kalian atau dari video-video yang dibagikan ya. Nanti LKPD-nya seperti ini. Silakan masing-masing kelompok ambil ke depan LKPD-nya. Coba perhatikan LKPD yang sama seperti ini. Di bagian depan itu ada perintahnya ya. Perhatikan. Ada yang sudah ditemukan yang sama seperti di layar. Nah, di sini kalian akan mencari informasi dari artikel, dari penjelasan di modul atau dari video tentang definisi jumlah ismiyah. Apa sih jumlah ismiyah itu? Kemudian dilanjutkan dengan jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Terus contohnya apa? Dan perbedaannya jumlah ismiyah itu apa, jumlah fi'liyah apa? Silakan ditulis di sini. Ayo dong. Oke, sekarang silakan berkelompok. Kerjakan berkelompok. Oh ya, gawainya silakan diambil. Untuk link videonya silakan buka link Ibu Rizka Nur Hasanah di YouTube ya. Bukan promosi ini. Dibagi tugasnya. Di sini kan ada beberapa poin kan. Jumlah ismiyah, misalnya siapa yang mencari jumlah ismiyah. Habis itu siapa yang mencari jumlah fi'liyah, artinya. Kemudian siapa yang mencari contohnya, dicari juga. Contohnya ada 2, jumlah fi'liyah 1, jumlah ismiyah 1. Kemudian didiskusikan bagaimana perbedaannya ya. Silakan dibagi dulu tugasnya. Jadi mubtada khobar itu juga termasuk jumlah ismiyah. Ya, karena coba contohnya dilihat. Al-baitu jamil. Dimulai dengan al-baitu. Al-baitu termasuk ismun karena ada alif dan lam. Nah, itu bisa sudah mengembangkan ke situ. Sudah ya waktu untuk menganalisanya. HP-nya silahkan diletakkan di bagian depan dari masing-masing kelompok. Kita sudah menyelesaikan menganalisa bahan ajar. Sudah ya? Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang didahului dengan ismun. Santun. Santun. Tepuk tangan buat kelas kita semua. Biar semangat, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Selanjutnya kita akan memasuki tahap menentukan jenis produk. Apa sih yang akan kalian bikin dari materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Produknya bisa berupa gambar atau grafik. Kalian di sini bisa menggambar atau bikin mind map atau bikin hiasan seperti mading. Biasa kita lakukan di proyek ya. Itu boleh silakan mau bikin gambar atau dalam bentuk video menjelaskan tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, contohnya dan perbedaannya. Mafhum? Sekarang silakan tentukan masing-masing kelompok mau apa bentuknya dan apa yang diperlukan. Oke, semuanya masing-masing kelompok sudah menentukan jenis produk yang akan dibikin. Sudah ya.
tahapannya harus bagaimana sih? Tahapan untuk melakukan proyek tadi harus bagaimana? Kegiatan awal ngapain dulu? Kan mau bikin gambar tadi ceritanya, misalnya contohnya kelompok 1 mau bikin gambar. Kegiatannya ngapain? Mengumpulkan, merinci hal-hal yang diperlukan, waktunya kapan, penanggung jawabnya siapa, habis itu alat dan bahannya apa yang diperlukan untuk membuat gambar tadi. Pahit toh? Pahitnya lemas juga ternyata pahit tadi ya. Ayo, silakan diisi. Sekarang masing-masing kelompok sudah merinci, betul? Dan sudah menentukan produk yang akan dibikin dan sudah merinci kegiatan apa yang harus dilakukan. Perlu waktu berapa kita? 1 minggu ya. 1 minggu insya Allah produk kita selesai. Coba kita dengarkan dari kelompok mana yang siap untuk memaparkan rencana kegiatannya menyelesaikan proyek tersebut. Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 2. Presentasikan rencananya. Kami dari kelompok 2 Ya, akan membuat produk berupa gambar yang menggunakan aplikasi aplikasi Canva. Oke, silakan rinciannya apa saja? Kegiatan pertamanya apa? Kegiatan pertama Mendesain gambar di aplikasi Canva, penanggung jawabnya Gina. Berarti gambar tapi didesainnya melalui aplikasi Canva. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Baik, itu tadi pemaparan dari masing-masing kelompok tentang proyek yang akan dibikin dan rencana untuk membuat proyek tersebut. Tepuk tangan buat kita semua. Waktunya 1 minggu ya. Nanti minggu depan insya Allah kita eksekusi di sini. Yang menggunakan aplikasi Canva berarti membawa HP-nya dan siapkan aplikasinya. Yang membuat flashcard silahkan siapkan perlengkapannya ya untuk membuat flashcard dari gunting dan lain-lainnya. Siap ya untuk melaksanakan proyeknya ya? Siap. Oke. Jadi kegiatan kita untuk membuat proyek akan kita lanjutkan lagi minggu depan setelah kalian selesai mengumpulkan bahan dan peralatannya atau aplikasi yang dibutuhkan. Terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa proyeknya ya. Karena waktunya cukup lama, siapkan bahan-bahannya, siapkan aplikasinya, jadi kita siap eksekusi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah sampai tahap membuat perencanaan pengolahan proyek, betul? Bahan-bahannya sudah disiapkan? Ada beberapa yang sudah mulai itu ya, membuat template-nya atau menyiapkan gambar-gambarnya sudah semua ya. Hari ini kita tinggal menyusun menjadi proyeknya. Yang flashcard tinggal kita susun bagaimana cara menjadi flashcard yang bisa memudahkan kita memahami tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Begitu juga dengan yang gambar, sisanya tinggal di finishing di Canva-nya, terus kita print bersama-sama ya. Baik, sekarang kita selesaikan tugas proyek kita di masing-masing kelompok. Silakan yang mau masih menggunakan HP, silakan diambil. Untuk yang menggunakan aplikasi Canva, yang menggunakan flashcard silakan disiapkan. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil produk kita hari ini. Tapi sistem presentasinya
menggunakan metode namanya window shopping. Jadi hasil karya kalian ditempel di depan. Nanti kita akan memilih perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Sedangkan kelompok yang lain berkunjung ke stand-stand kelompok lainnya lagi ya. Paham ya? Nanti kita atur. Ayo, hasil karyanya silakan ditempel di depan. Oke, sudah ya, hasil produknya sudah kita tempel. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 karena flashcard tidak bisa ditempel, jadi diletakkan di mejanya sendiri. Sekarang tentukan satu orang yang akan menjelaskan fungsi dari produknya, ya. Jadi bagaimana sih kemudahan untuk memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dengan menggunakan produk yang kalian gunakan, ya? Mafhum? Paham tuh? Oke, silakan yuk kita angkat tangan kita seperti biasa. Hitungan ketiga, tunjuk satu orang yang mewakili masing-masing kelompok. 1, 2, 3, hop! Berarti kelompok 1 Kim, kelompok 2 Gina, dan kelompok 3 Syifa. Silakan masing-masing perwakilan berdiri di samping produknya. Kelompok yang lain silakan berkelompok sesuai kelompoknya mengunjungi hasil dari produk teman yang lainnya, ya. Kelompok 1 silakan ke kelompok 3. Ayo silakan. Kelompok 2 silakan ke kelompok 1. Kelompok 3 silakan ke kelompok 2. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok kita semua. Sekarang kita waktunya memberikan bintang untuk hasil dari produk kelompok lain. Ya, bintangnya antara 1 sampai 5. 1 itu kalau menurut kalian banyak yang perlu dilengkapi. 5 kalau menurut kalian sudah bisa membuat kalian paham tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Karena kegunaan dari produk itu kan bisa membuat kalian lebih memahami jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Antara 1 sampai 5 untuk kelompok 1 lebih dulu. Silakan. 1, 2, 3. Berapa bintang itu? 4 dari kelompok sini, 3 dari kelompok sini. Berarti 7 bintang untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, alhamdulillah hasil karyanya dari proyek kita minggu kemarin dan hari ini luar biasa. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah produk-produk tersebut bisa membuat kalian lebih memahami tentang apa itu jumlah ismiyah dan apa itu jumlah fi'liyah? Makin paham? Silakan ya yang kanvanya tadi silakan dibagi ke teman-temannya yang lain, dan flashcardnya silakan diletakkan di kelas saja biar dimainkan oleh teman-temannya yang lain. Pastinya harus dijaga, jangan dihancur ya, karena flashcardnya tidak permanen, terbuat dari kardus saja, jadi tolong dijaga. Oke, minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang al-hiwayah, masih di tema al-hiwayah ya, tapi itu fokusnya ke maharah kalam. Apa maharah kalam? Kemampuan berbicara. Jadi bagaimana sih kita mengaitkan dari yang pelajaran pertama, kita sudah dapat kosakata kan dari pelajaran yang pertama, qiraah tentang teks itu, kosakata kita sudah ada, terus kita juga sudah mengenal jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sekarang waktunya kita berbicara dengan menggunakan kosakata itu dan memperhatikan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Insya Allah itu minggu depan ya. Tetap semangat untuk minggu depan, kita tepuk semangat dulu dong. Tepuk semangat. Alhamdulillah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh
perempuan yang mimpin siapa? Rizky, silakan pimpin Ki. Sebelum kita berdoa dimulai. Pesan ibu, jangan pernah lelah untuk belajar bahasa Arab. Bagaimana sih agar bisa berbahasa Arab? Praktikan kosakata yang sudah kalian dapat. Hari ini aku sudah dapat hiwayati hobiku. Berarti mulai sekarang jangan lagi ngomong hobiku, tapi hiwayati. Ya, karena apa? Belajar bahasa Arab itu manfaatnya sangat banyak. Kalian tentunya belajar agama, ya kan? Dan sekarang itu bahasa Arab lagi direncanakan untuk menjadi bahasa dunia, seperti bahasa Inggris. Kalau mau masuk perkuliahan juga yang jurusannya agama, itu syaratnya TOEFL, kemampuan berbahasa Arab. Itu ya, jangan pernah lelah, mulai dari yang sedikit, insya Allah bisa. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, sebelum kita memulai proyek kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta sama perempuan sekalian. Latifah, silakan pimpin doa Latifah. Sebelum kita belajar, mari kita baca. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan kita membaca doa tersebut, kegiatan kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, memasuki tahapan kedua dari proyek P5 dan PPRA kita memasuki tahap konseptualisasi. Di tahap pengenalan, kemarin kita sudah mengenalkan bagaimana apa itu sosial media, dampak buruknya, dampak baiknya untuk diri kita, betul? Terus kita sudah mengeksplorasi juga tentang channel-channel YouTube atau sosial media yang memang sudah banyak dikenal oleh orang lain. Tahap konseptualisasi ini mengaitkan dari materi kemarin dengan kehidupan kita yang nyata. Jadi nanti ada tahap konsep, kalian akan mencari ide di sekitar kita yang bisa dijadikan konten bermanfaat. Kemudian ada proses brainstorming. Brainstorming ini nanti kita akan menentukan kita mau bikin konten apa sih, ya. Dan rencana aksi konsultasi. Rencana aksi itu kita merinci untuk memproduksi satu konten, apa saja yang harus kita lakukan, bahan apa saja yang perlu kita lengkapi, dan waktunya berapa lama serta penanggung jawabnya siapa. Itu di rencana aksi dan konsultasi. Paham ya? Oke. Kita memulai, Ibu akan mengingatkan kembali tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai PPRA yang akan kita munculkan, yang diharapkan muncul di kegiatan proyek tersebut. Yang pertama, ada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi bernalar kritis, dan kemudian ada dimensi bergotong royong atau ta'awun dalam PPRA-nya. Dan yang terakhir, Ibu harapkan kreativitas kalian selama proses pelaksanaan proyek ini muncul, ya, muncul bahkan berkembang. Itu yang Ibu harapkan. Kali ini kita memasuki tahap konseptualisasi, yaitu konsep. Di sini Ibu akan membagikan LKPD. Silakan masing-masing kelompok ambil LKPD-nya. Silakan perhatikan LKPD-nya. Ini juga Ibu tampilkan di depan. Ya. Kalian diminta untuk mencari tema yang bisa dibikin konten. Ya, kemarin kita sudah memasuki tahap eksplorasi kan?
pastinya ada bayangan kan tentang tema-tema apa saja sih yang kemungkinan bisa dibikin konten. Tema itu pastinya ada di sekitar sekolah kita atau di rumah kita atau pengalaman hidup kita. Tentukan temanya. Setelah itu tujuan konten ini apa? Ya, kemarin kita sudah menganalisa, kita sekarang membuat tujuan dari konten yang sesuai dengan tema yang kita pilih. Habis itu deskripsi konten, ceritakan. Kalau misalnya temanya tadi memasak, tujuannya memberikan tutorial cara memasak seblak misalnya. Habis itu deskripsi kontennya berisi tutorial membuat seblak. Nah, habis itu manfaat kontennya apa? Manfaat kontennya berarti kan memberikan informasi tentang cara pembuatan seblak. Paham ya? Paham? Bisa. Oke, sekarang kita biar lebih fresh lagi pikiran kalian untuk mencari ide-ide yang kemungkinan untuk dijadikan konten, kita belajar di pendopo. Ya, yuk siapkan alat tulisnya, jangan lupa RKPD-nya. Sudah? Silahkan dari kelompok 1 ke pendopo. Ayo, pendopo, kelompok 2 lanjut. Dan oke, sekarang sudah masing-masing di kelompoknya. Oke, sekarang diskusikan. Sudah ada KPD-nya, diskusikan ide apa yang akan kalian munculkan yang bisa dibikin konten. Apa aja, kumpulin aja dulu. Nanti kita baru menentukan konten apa yang akan kita pilih. Ayo, silakan. Kira-kira apa yang bisa dibikin konten dari sini? Tentang sekolah kita, ada yang mau membedah sekolah? Kira-kira tujuannya apa memasak itu? Memberikan informasi tentang cara memasak. Berarti di sini memasaknya disebutin memasak apa menunya? Nasi goreng, silahkan. Jenis temanya mau apa? Wisata. Berarti tulis sini wisata. Ayo. Wisata apa? Wisata Masjid Terapung atau wisata Pantai Pagatan? Apa pantai? Pantai bagus Pantai Pagatan kalau diambil spot-spot tertentu. Oke, sudah selesai? Sudah selesai? Sudah mengumpulkan tema-tema tentang yang memungkinkan dibikin konten? Nah, alhamdulillah. Ada yang dapat tema memasak? Ada. Ada tema yang terkait dengan sekolah? Ada. Nanti sekalian promosi buat PPDB sekolah kita ya. Ada tema tentang wisata religi atau wisata yang ada di Tanah Bumbu? Ada tema tentang olahraga? Ada. Wah, lengkap sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Dari tema-tema tersebut, silakan pilih satu tema yang akan kita bikin konten. Ya, paham? Dari sekian banyak tema yang kalian pilih, silakan pilih satu tema saja yang memungkinkan kita untuk bikin konten tentang tema tersebut. Paham ya? Oke, sudah ya, masing-masing kelompok menentukan ide-idenya. Sekarang Ibu sudah bagikan LKPD selanjutnya, yaitu tentang tema tadi. Tema yang kalian pilih, silahkan deskripsikan di LKPD itu. Sama, isinya sama dengan LKPD yang sebelumnya, tapi ini lebih spesifik, lebih detail, merinci ke tema yang sudah kalian pilih. Ya, silakan. Oke, sudah ya, mendeskripsikan tentang tema yang akan kalian bikin konten. Mantap dengan tema itu ya. Susahnya, senangnya sudah ditanggung bersama berkelompok. Oke, karena konten itu kan kalau misalnya kondisinya di luar sekolah, berarti kita harus bersama-sama keluar sekolah sana ya. Oke, biar semangat kita tepuk semangat dulu, lesu. Tepuk semangat.
lokasi ya. Di masing-masing kelompok sudah ada LKPD yang sama persis seperti di depan. Betul? Betul. Loh. Coba sambil perhatikan LKPD-nya, sambil perhatikan di depan juga. Nah, di sini kita akan merinci apa saja yang akan kita lakukan untuk membuat konten sesuai dengan tema yang kalian pilih. Misalnya kegiatan pertama, misalnya tadi wisata religi kelompok sini ya. Wisata religi berarti kegiatan pertama meminta izin dengan situs yang akan dikunjungi. Itu pasti kan namanya masjid kan. Masjid itu pasti ada pengurusnya. Berarti kita izin dulu. Waktunya kapan? Deskripsi kegiatan dijelaskan, meminta izin kepada panitia masjid. Alat dan bahannya apa yang diperlukan, kendaraan aja berarti di situ. Tempatnya berarti masjid terapung. Pelaksananya siapa? Nah, setelah kegiatan yang meminta izin sudah, habis itu kegiatan yang kedua bisa bikin perkenalan kelompok, video 1 gitu. Video 1 perkenalan kelompok. Nah, waktunya kapan, deskripsi kegiatan apa, memperkenalkan anggota kelompok. Berarti alat dan bahannya apa di sini, mau bentuknya foto aja bergerak, berarti foto masing-masing kelompok. Paham? Oke, sekarang silakan diskusikan masing-masing kelompok. Ayo berdiskusi. Oke, meminta izin. Langkah pertama, oke, bagus. Tempatnya berarti kan masjid terapung. Nah, kan di sana. Ya, pelaksananya siapa ya? Penanggung jawabnya di situ. Siapa yang meminta izin ke sana? Satu, misalnya perwakilan bersama ibu, tapi harus ada yang mewakili. Misalnya. Membuat video, membuat video 1, kedua perkenalan. Langsung ke tahap ketiga. Tahap ketiga apa? Oh, belum di sini. Tempatnya membuat video perkenalan, mau di mana tempatnya? Terserah, mau lokasinya di sekolah boleh, mau lokasinya di masjid sana juga boleh. Sekolah. Berarti di mana? Di depan kelas 7D yang bagus itu. Oke, sudah semua? Sudah? Rencananya sudah disusun? Dari meminta izin, kalau misalnya tempat umum tidak perlu meminta izin, tapi kalau misalnya tempat khusus harus meminta izin. Sampai pembuatan video penutupan sudah? Sudah. Alhamdulillah. Waktunya sudah disesuaikan? Sudah. Oke, kapan bikin video 1 tentang pengenalan sudah ya? Insya Allah video kunjungannya kita laksanakan di hari Rabu. Ya, jadi usahakan hari Rabu kita menggunakan atribut sekolah lengkap. Bismillah, insya Allah ibu juga harus izin dulu dengan kepala madrasah. Ya, siap untuk syuting? Siap. Siap untuk menjadi konten kreator? Siap. Siap untuk tidak malu? Siap. Kalau konten kreator itu kan nggak malu ya, ini kan nggak lucu, ya kan? Oke. Yang ibu harapkan di situ kreativitas kalian dan mandirinya kalian. Bergotong royong itu pasti ya, saling membantu antar kelompok agar konten kalian jadi. Yang poin yang paling penting itu kreativitas. Bagaimana cara kalian mengemas konten itu agar menarik bagi yang menontonnya. Jadi nanti ketika mengambil video gimana sih biar terlihat bagian depan semuanya gitu. Nah, itu yang paling ditekankan ya. Paham ya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, alhamdulillah kegiatan konseptualisasi kita hari ini sudah berakhir. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa melakukan aksi kita nanti di hari Rabu minggu depan. Amin. Ibu minta untuk memimpin doa. Rizky, dipersilakan. Doa pulang. Sebelum pulang, marilah kita belajar bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap berpikir positif, dan tetap kreatif.